Di dunia cryptocurrency, nama Cardano terlalu besar untuk diabaikan. Banyak yang memprediksi bahwa Cardano adalah salah satu kompetitor utama dari Ethereum. Kali ini, kita akan membahas Cardano yang digagas oleh Charles Hoskinson dan rekannya Jeremy Wood. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu. Cardano adalah proyek platform blockchain proof of stake yang belum mencapai potensi sepenuhnya atau masih dalam tahap pengembangan. Blockchain generasi ketiga ini berupaya untuk mengatasi masalah skalabilitas yang melekat pada blockchain generasi kedua seperti Ethereum. Cardano dibangun dan dikembangkan oleh 5 prinsip dasar kekuatan blockchain ini, yaitu sumber daya manusianya, tujuannya, teknologi yang dipakai, penelitian dan opportunity. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siapa orang-orang, lembaga dan perusahaan di belakang Cardano. Charles Hoskinson bersama mantan rekan Ethereum Jeremy Wood membentuk proyek baru yang disebut IOHK atau Input-Output Hong Kong, sebuah perusahaan teknik dan penelitian yang membangun cryptocurrency dan blockchain. Proyek utama IOHK adalah Cardano. Pada tahun 2017, Hoskinson dan IOHK mensponsori laboratorium penelitian yang berfokus pada teknologi blockchain di Universitas Edinburgh dan Institut Teknologi Tokyo. 3 tahun kemudian, Hoskinson membuka proyek penelitian blockchain di University of Wyoming. Kolaborasi ini untuk mendukung pengembangan teknologi blockchain melalui penciptaan laboratorium pengembangan dan blockchain lanjutan Universitas Wyoming dan IOHK. Lalu bagaimana dengan teknologi Cardano? Berbicara tentang teknologi Cardano, kita tak bisa lepas dari roadmap Cardano. Roadmap Cardano terbagi atas 5 era, yaitu diawali dengan era Byron, kemudian Shelly, dilanjutkan Goguen, kemudian Baso dan terakhir Voltaire. Era awal Cardano adalah era Byron, yang dimulai tahun 2017. Pada era ini, Cardano meluncurkan koin ADA sebagai native coin dari Cardano. Koin ADA berasal dari nama programmer yaitu Ada Lovelace. Pada era ini koin ADA sudah bisa diperjualbelikan. Selain peluncuran koin ADA, juga melakukan groundbreaking Ouroboros Consensus Protocol. Ouroboros merupakan pusat jaringan Cardano. Tak ketinggalan juga wallet asli Cardano yaitu Daedalus dan wallet versi yang lebih ringan yaitu Yoroi Wallet. Setelah era Byron, era berikutnya adalah era Shelly. Pada era ini difokuskan pada perkembangan dan pertumbuhan desentralisasi jaringan Cardano. Berbeda dengan era sebelumnya yang dilakukan hampir bersamaan. Era Shelly dibuat secara perlahan dengan transisi yang halus dan perlahan tanpa gangguan servis. Shelly mulai memperkenalkan dan menambahkan node-node pendelegasian, skema insentif, sistem reward pada stake pool dan adopsi komunitas. Jadi pada intinya era Shelly adalah era pengembangan desentralisasi jaringan Cardano. Setelah era Shelly, roadmap Cardano memasuki era Goguen. Saat sekarang ini bulan Agustus tahun 2021, Cardano berada di era Goguen. Era Goguen bisa digambarkan sebagai era pengujian integrasi dari smart contract dari jaringan Cardano. Goguen adalah langkah besar dari kapabilitas jaringan Cardano. Era ini menambahkan kemampuan Cardano untuk membangun aplikasi smart contract desentralisasi pada jaringan. Pada era ini ditujukan nantinya pengguna akan mampu membangun smart contract mereka pada jaringan Cardano. Di era ini, pengujian dan penciptaan Plutus yaitu platform pemrograman smart contract dilakukan pada testnet Alonzo. Setelah era Goguen, era berikutnya ada era Baso. Era ini ditandai dengan optimalisasi, pengembangan skalabilitas,
dan interoperabilitas blockchain lain pada jaringan Cardano. Baso memfokuskan pada perbaikan kemampuan jaringan Cardano untuk mendukung pertumbuhan pengadopsian transaksi volume tinggi atau skalabilitas. Salah satu fokus pengembangan utamanya adalah menambahkan sidechain, sehingga mampu menampung blockchain baru di jaringan Cardano. Secara umum, akhir pada era ini nantinya, jaringan Cardano akan menjadi platform blockchain yang mempunyai performance tinggi di industri blockchain. Era terakhir dari roadmap Cardano adalah era Voltaire. Voltaire adalah era di mana Cardano akan menjadi sistem yang sustainable. Era ini nantinya adopsi governance sudah bisa dilakukan. Sistem voting partisipan, network partisipan, dan stakeholders akan menggunakan staking mereka untuk memvoting. Yang pada akhirnya voting itu yang menentukan perkembangan jaringan Cardano di masa depan. Pengajuan proposal di governance juga bisa dilakukan. Pada akhir era ini, jaringan Cardano tidak akan berada di bawah manajemen IOHK lagi, tetapi akan berada di tangan komunitas. Komunitas Cardano yang akan menentukan masa depan Cardano.